Hasil sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin 27 November 2023 telah resmi memutuskan bahwa Muhammad Ramdhanu atau Danu ditetapkan dan juga direkomendasikan dia berhak untuk mendapatkan status Justice Collaborator untuk versi LPSK, dan ini juga akan berakibat pada manfaat yang akan didapatkan oleh Danu. Tetapi kasus ini juga harus kita akui teman-teman, Danu adalah bagian dari pelaku pembunuhan Ibu Tuti dan juga Amel di Subang yang terjadi mulai 17 hingga 18 Agustus 2021. Tanpa bermaksud tidak menjadikan dia sebagai pahlawan dalam kasus ini. Tetapi harus kita akui, kasus ini nih hampir saja menurut aku tidak akan terbongkar. Sudah 2 tahun, 3 bulan lebih, tetapi Polda Jawa Barat masih belum berani menentukan tersangkanya. Namun sekitar beberapa waktu lalu, pada saat Danu sudah mengajukan dirinya dan mengatakan semua hal kebohongan yang telah dia sampaikan selama ini, akhirnya Polda Jawa Barat baru menetapkan kelima tersangka, termasuk Danu dan juga Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin. Lantas, apa yang menjadi dasar dari LPSK yang disampaikan dari Edwin Partogi Pasaribu ini bahwa Danu berhak mendapatkan status Justice Collaborator? Ada beberapa poin, diantaranya adalah dasarnya adalah pasal 28 ayat 2 tentang sifat JC atau Justice Collaborator. Yang pertama, dia bukanlah sebagai pelaku utama dan dia memiliki potensi tekanan. Apakah kalian setuju bahwa Danu bukanlah pelaku utama? Sangat setuju sekali, karena dengan berbagai macam alat bukti yang sudah kita bahas selama ini, peranan Danu itu adalah sebagai peran pembantu saja, sementara otaknya dan juga dalangnya, dugaan sangat kuat ini mengarah ke tersangka utama adalah Yosep. Sementara mengenai potensi tekanan, jelas terlihat sekali. Dari 2 tahun lalu pun Danu memang terlihat sangat tertekan, walaupun dia terlihat ada skenario yang dibuat oleh Yosep bahwa mereka harus ribut di media massa ataupun juga sosial media. Tapi kan pada kenyataannya kita sudah ketahui, oh ternyata semua itu adalah rekayasa, pura-pura ribut di publik, tetapi sebenarnya di belakang kamera mereka merencanakan banyak hal. Ya, kita ketahui ya, ada juga Yoris yang merupakan kubu pertamanya Danu. Apakah Yoris terlibat atau tidak dengan Danu? Tentunya ini akan menjadi pendalaman dari para penyidik. Dan kalau sampai sejauh ini tidak ada keterangan dari Danu yang menyatakan bahwa Yoris terlibat dalam peristiwa ini. Apakah kalian setuju juga statement dari Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, yang mengatakan bahwa kasus ini nyaris tidak akan terbongkar tanpa adanya bantuan ataupun juga pengakuan dari Danu? Aku setuju teman-teman, walaupun ini dibantah sebenarnya sama Polda Jawa Barat. Waktu Polda Jawa Barat sudah menetapkan tersangka tersebut, dikatakan alibinya, alasannya begini, sebenarnya pengakuan Danu itu walaupun dia tidak mengaku, tapi di pemeriksaan terakhir ini sudah mengarah, tanpa pengakuan Danu pun kami sebenarnya sudah akan menetapkan tersangka. Tapi kan faktanya menunjukkan baru setelah Danu menyerahkan diri, akhirnya lantas dilakukan penetapan tersangka tersebut. Ahmad Taufan pun juga mengkritisi dan juga mempertanyakan hal yang cukup unik dan juga agak aneh yang dilakukan sidang pra-peradilan. Sidangnya ini nanti hari Senin tanggal 4 Desember 2023. Yang anehnya adalah kenapa hanya diajukan untuk tersangka Abi, Arigi, dan juga Mimin, sementara tersangka utamanya Yosep itu tidak diajukan pra-peradilan. Ini sih sebagai salah satu indikasi menurut Ahmad Taufan, tersangka Yosep ini apakah sudah mengakui dan menerima penetapan tersebut. Logikanya begini, bahwa yang menjadikan salah satu dasar penetapan mereka adalah keterangan Danu. Kalau di 3 kliennya dari lawannya Danu, mereka mencoba melakukan sidang pra-peradilan yang artinya menurut mereka ada penetapan yang tidak syah gitu, artinya kan keterangan Danu itu bohong. Tetapi kenapa di tersangka utama Yosep tidak dilakukan sidang pra-peradilan? Ada beberapa kemungkinan. Pertama, sudah hitung-hitungan di atas kertas bahwa Yosep sangat sulit sekali untuk bisa terbebas dari kasus ini. Yang kedua adalah dugaannya juga masalah biaya.
Biayanya berapa sih untuk sidang pra peradilan itu, kita tidak tahu secara pasti, tetapi, mungkin kalau secara sidangnya tidaklah terlalu mahal, tetapi yang mahal itu adalah pada saat harus menghadirkan saksi ahli. Saksi ahli ini kan juga harus dibayar. Ini juga tidak hanya untuk satu tersangka, tapi juga untuk 3 tersangka yang dimiliki dari kuasa hukum lawannya Ahmad Taufan sendiri. Kemudian kasus ini pun rentan obstruction of justice atau perintangan penegakan keadilan. Bahkan juga dari Polda Jawa Barat sudah menegaskan ada 3 anggota polisi yang sudah diperiksa karena mereka melakukan penghilangan barang bukti. Apakah ini adalah faktor karena ketidaksengajaan, hanya masalah kode etik, atau ada unsur pidana? Dugaan masyarakat ini ada hubungan dengan unsur pidana. Apakah unsur pidana tersebut ada perlindungan efek domino mungkin karena ada yayasan yang dimiliki oleh Yosep yang dugaannya yayasan ini tuh memiliki banyak siswa fiktif dan juga ada uang-uang yang mengalir mungkin saja ke oknum-oknum yang berada di wilayah Subang tersebut. Itu adalah dugaan dan potensi yang cukup kuat, teman-teman. Dan juga lebih dari 1 bulan tim kuasa hukumnya Yosep dan juga Mimin itu baru mengajukan pra-peradilan untuk ketiga tersangka. Yang anehnya adalah, kenapa kalau memang mereka merasa bahwa penetapannya tidak sah atau salah, kenapa harus menunggu 1 bulan? Apa alasannya? Karena menurut Ahmad Taufan, dia pun juga pernah memiliki klien yang dikatakan bahwa penetapan tersangka klien saya dulu itu juga sama, sangat tidak masuk akal dan tidak sah secara hukum. Dan saya melakukan pengusulan untuk sidang pra-peradilan itu pelaporannya dalam waktu hanya 1 hari. Tapi kenapa untuk 3 tersangka butuh waktu kurang lebih 1 bulan? Apa yang terjadi? Apakah mereka masih berpikir? Apakah mereka tidak yakin? Tapi jujur teman-teman, menurut aku untuk tim kuasa hukumnya Yosep ya, dan juga Arigi, Abi, dan Mimin, harusnya mereka lebih bijak lagi untuk melihat sesuatu hal yang akan menguntungkan para kliennya. Karena apa? Kalau mereka tetap kekeh membantah keterangan Danu, potensi sangat kuat vonis hakim ini akan memberikan hukuman maksimal untuk keempat tersangka tersebut, yakni adalah ya sekarang sih hukuman seumur hidup. Tetapi kalau mereka masih kooperatif, mereka memberikan keterangan-keterangan yang justru menguatkan Danu karena itu adalah fakta. Menurut versi Danu, itu justru akan semakin meringankan hukuman. Terutama kalau kulit di sini adalah untuk tersangka Abi dan juga Arigi. Potensinya mereka ini kan dikategorikan adalah sebagai peran pembantu, yang kurang lebih adalah sama perannya dengan Danu. Kalau dari peran pembantu itu ya sebagian masyarakat hitungannya di atas kertas, mereka paling akan kena hukuman antara mungkin 10 sampai 15 tahun. Tetapi kalau Abi, Arigi, Mimin, dan Yosep tetap kekeh dengan drama yang mereka lakukan selama ini, menurut aku mereka berempat bisa sama-sama kena hukuman seumur hidup. Ya kita lihat nanti ya bagaimanakah Mimin, karena Mimin juga adalah sosok yang akan jadi penentu di sini kalau dia berani membongkar, mengatakan sesuatu hal yang mendukung Danu. Aku yakin itu bakal meringankan untuk hukuman kedua putranya, Abi dan juga Arigi. Tetapi kalau mereka tetap kekeh, bohong, melawan semua keterangan Danu, potensi sangat kuat mereka akan mendapatkan hukuman seumur hidup. Terus juga mengenai status justice kolaborator yang didapatkan oleh Danu, dikatakan dari Ahmad Taufan bahwa kami mendapatkan ini sudah mengikuti sesuai prosesnya. Dikatakan bahwa pada Senin 23 Oktober 2023, mereka secara resmi mengajukan perlindungan dan juga meminta rekomendasi sebagai justice kolaborator. Dan akhirnya kurang lebih hampir sebulan di tanggal 27 November 2023, baru LPSK mengadakan rapat pimpinan dan memutuskan bahwa memang Danu layak mendapatkan status tersebut. Ada beberapa assessment yang dilakukan dari LPSK. Pertama adalah secara psikologi, kedua adalah mengikuti 3 prarekonstruksi dan juga 1 rekonstruksi serta pendalaman dari berbagai macam sumber. Dan memang Danu itu tipikal yang sangat memiliki potensi sangat gampang sekali ditekan. Secara ekonomi gaji dia itu hanya sekitar 1 jutaan rupiah aja. Kan sudah diketahui dari keluarganya menceritakan seperti itu. Ya kalian bisa pakai secara logika aja lah. Gaji cuma 1 jutaan rupiah, apa mungkin dia bisa membuat kasus Subang sebegitu lamanya 2 tahun 3 bulan?
Apalagi ada dugaan oknum-oknum yang terlibat di sini. Danu cuma punya uang 1 jutaan tiap bulan buat makan dirinya aja mungkin sulit ya, udah pas-pasan banget. Apa kabar kalau dia harus melakukan hal-hal yang dugaannya merujuk ke obstruction of justice? Secara logika aja itu nggak masuk akal. Karena ada sebagian masyarakat yang berpikir bahwa Danu ini adalah pelaku tunggal. Juga sama, kalau Danu adalah pelaku tunggal, itu ada uang 30 juta rupiah yang ditemukan di lokasi TKP yang tidak diambil. Danu ekonominya pas-pasan. Kenapa itu nggak diambil? Ya, terus gimana dong Anjas? Bukankah Danu juga adalah bagian dari pelaku? Apa dia juga nggak ngambil? Mungkin aja Danu tidak tahu, karena dalam rekonstruksi yang lalu pun Danu tidak bisa memberikan keterangan dan juga dikatakan dia tidak tahu Mimin itu datangnya jam berapa dalam rekonstruksi. Bahkan Danu pun juga tidak melihat sebenarnya siapa yang menyetir mobil Alphard hitam tersebut. Dia hanya melihat pada saat Yosep itu sedang menstarter mobilnya. Lantas apa saja yang akan didapatkan Danu saat dia mendapatkan status justice kolaborator? Yang pertama adalah dia akan mendapatkan perlindungan fisik. Kemudian adalah dia mendapatkan pemenuhan hak saksi pelaku yang bekerja sama. Terus juga dia mendapatkan perlindungan prosedural, serta dia juga mendapatkan rehabilitasi secara psikologis. Karena psikologis Danu memang sangat terganggu sekali. Wajar sih dia dengan background relasi kuasa menurut aku yang dia hadapi ini, itu sama sekali tidak mudah. Makanya banyak yang mengatakan dari sumber-sumber yang berada di Jawa Barat sana bahwa Dan itu sebenarnya sudah berbicara jujur dari awal sebenarnya, tetapi karena dia mengalami tekanan dari sana dan juga sini, makanya dia ketakutan. Dan kalau Danu tidak jujur, aku harus setuju. Aku harus setuju dengan kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa kasus ini nyaris tidak akan terbongkar kalau Danu tidak menyerahkan diri. Kalau menurut kalian, apakah kalian setuju atau tidak? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kita akan terus update kasus ini hingga sampai vonis, karena ada Ibu Tuti dan juga Amel yang sedang menantikan keadilan di dunia ini. Sampai jumpa semuanya. Bye.